Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmatnya. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para ulama dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa berada di jalan Allah dan Rasulnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita tetap istiqomah dalam agenda ngabalis ngaji bareng Al-Kais di channel YouTube Al-Kais bersama Sekolah Calon Pemimpin yang salih, cerdas, sehat dan peduli umat. Pagi ini kita akan membahas, yaitu ada 5 keutamaan bagi orang-orang yang melanggengkan sholat berjamaah dan 12 adab atau siksaan bagi orang yang meninggalkan sholat berjamaah. Hadis diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dawama ala sholawatil khamsi fil jamaati a'tahullahu ta'ala khamsa khisalin." Jadi Rasulullah sampaikan, barang siapa yang melanggengkan sholat 5 waktu dengan berjamaah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya 5 keutamaan yang luar biasa. Awaluha yurfa'u anhu dzikul aishi. Yang pertama, dihindarkan dari kesulitan hidup. Wa yurfa'u anhu adzabul qabri. Yang kedua, keutamaan itu adalah dihindarkan dari azab kubur atau siksa yang ada di dalam kubur. Yang ketiga, wa yu'ta kitabuhu biyaminihi, akan diberikan catatan amalnya dari arah sebelah kanannya. Dan yang keempat, wa yamurru 'ala siratil kalbarqil khatif, akan melewati titian atau sirat di yaumil kiamat nanti bagaikan kilat yang menyambar. Dan yang kelima, wa yadkhulul jannata bighairi hisab, dan akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Itulah 5 keutamaan yang luar biasa yang akan diberikan kepada orang-orang yang senantiasa melanggengkan sholat 5 waktu dalam keadaan berjamaah, baik di musola maupun di masjid-masjid. Yaitu yang pertama, dihindarkan dari kesulitan hidup. Yang kedua, dihindarkan dari siksa atau adab kubur. Dan yang ketiga, catatan amalnya akan diberikan dari sebelah kanan. Yang keempat, ia melewati titian atau syirat di dalam akhirat nanti bagaikan kalbarkil, yaitu bagaikan kilat yang menyambar. Yang kelima, ia dimasukkan surga tanpa hisab. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah 5 keutamaan yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang melanggengkan sholat 5 waktu dengan berjamaah, baik di musola maupun di masjid. Disampaikan oleh Rasulullah dalam kelanjutan hadis, wa man tahawana bis shalawatil khamsi fil jamaati aqabahullahu ta'ala bi isnatai asyrata khoslatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersampaikan, dan barang siapa yang meremehkan atau meninggalkan sholat 5 waktu dengan berjamaah, maka Allah Ta'ala akan menyiksanya dengan 12 macam siksaan. Wasalasatin fid dunya, 3 siksaan itu akan diberikan Allah di dunia. Wasalasatin indal maut,
dan 3 siksaan itu akan Allah berikan ketika menjelang sakaratul maut. Wasalasatin fil qabri, dan 3 siksaan itu akan Allah berikan saat di alam kubur. Wasalasatin yaumal qiyamah, dan 3 siksaan lagi Allah berikan pada saat di yaumil qiyamah. Amma thalathatul lati fil hayati fa innahu turfa'ul barakatu min kasbi wa rizkihi. 3 siksaan yang Allah berikan ketika kita hidup di dunia ini, yaitu yang pertama, Allah cabut atau Allah hilangkan keberkahan dari usaha dan rizkinya. Wala yuqbalu minhu, dan yang kedua, wala yuqbalu minhu syairu amalihi. Allah tidak akan menerima atau tidak diterimanya amal-amal kebaikan kita. Dan yang ketiga, wa yunza'u simal khairi min wajhi wa yakunu baghidan fil qulubin nas. Dan yang ketiga, dihilangkannya tanda kebaikan dari wajah dan akan dibenci oleh banyak manusia. Itulah 3 siksaan Allah ketika kita meninggalkan sholat berjamaah, dan 3 siksaan ini diberikan ketika di dunia. Wa ammal lati indal maut, dan 3 siksaan Allah yang akan diberikan kepada ketika kita menjelang sakaratul maut. Wa tuqbadu ruhuhu a'tasa ja'ian wa yataddu nas'uhu. Maka 3 siksaan ketika menjelang sakaratul maut, yaitu dicabutnya nyawa dalam keadaan dahaga, dicabutnya nyawa dalam keadaan lapar, dan dicabutnya nyawa dengan keras oleh malaikatul maut. Wa ammal lati fil qabri, dan 3 siksaan Allah yang akan diberikan pada alam kubur. Famas'aluhu mungkarin wa nakirin, maka mereka itu tidak akan mampu, tidak akan bisa menjawab pertanyaan dari malaikat mungkar dan malaikat nakir. Wa dzulmatun qabri, maka kuburnya akan menjadi gelap gulita. Wa dhaikuhu, dan dia akan dihimpit, dijepit dalam alam kuburnya. 3 siksaan lagi yang Allah berikan di yaumil qiyamah. Wa ammal lati fil qiyamati fasiddatu hisabihi. Jadi Allah jadikan hisabnya sangat dipersulit. Wa ghadabur rabbi alaihi, dan Allah akan menjadi murka, Tuhan mereka menjadi murka terhadapnya. Wa uqubatullahi ta'ala lahu finnar, hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah neraka. Itulah 12 siksaan yang akan diberikan pada orang-orang yang lalai atau meremehkan dan tidak mau sholat berjamaah di masjid ataupun musola. Oleh karena itu, marilah kita langgengkan, kita istiqomahkan untuk sholat berjamaah agar kita mendapat 5 kemuliaan dan terhindar dari 12 siksaan yang Allah berikan. 3 siksaan di dunia, 3 siksaan ketika menjelang sakaratul maut, 3 siksaan di alam kubur, dan 3 siksaan di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita senantiasa beri kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala, zahir dan batin, iman dan takwa, sehingga bisa menjalankan perintahnya, lebih-lebih sholat 5 waktu dengan berjamaah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.